bagian firman Tuhan yang hendak kita baca dan akan kita refleksikan bersama di saat sore hari ini terpilih di dalam Alkitab Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 10 ayat 9 dan ayat 10. Injil Yohanes pasal 10 ayat 9 dan ayat 10. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami kini bersedia untuk merenungkan firman-Mu. Kami percaya hanya di dalam firman-Mu kami menemukan diri kami. Kami menemukan siapa Engkau yang telah hadir menjadi penebus dan juru selamat kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami sedia untuk mendengarnya. Amin. Bagian firman Tuhan, Injil Yohanes 10, ayat 9 dan 10. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar, dan menemukan padang rumput. Ayat 10. Pencuri hanya datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikian firman Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita semua bersyukur kepada Tuhan. Hari ini hari yang luar biasa. Kita ada di sini, di Stadion Lukas NMB. Kita merayakan bersama iman kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tetap juga kita datang memberi diri untuk dituntun oleh Tuhan. Mengawali khotbah ini, saya hendak menyampaikan selamat memasuki dan menjalani Minggu Advent, Minggu persiapan merayakan Natal. Tetapi Advent yang sesungguhnya, kita sedang mempersiapkan diri kita untuk menyambut Dia yang datang sebagai juru selamat kita, Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, peristiwa 5 Februari 1855 di Pulau Mansinam, Teluk Doreri, Manokwari, tiba kedua rasul yang kemudian kita sebut sebagai Rasul Papua, Karl Otto dan Johann Gottlob Gesell. Mereka tiba di Mansinam, di pantai Pulau Mansinam, dengan doa sulung mereka, dengan nama Tuhan, kami menginjak tanah ini. Sejak 5 Februari 1855, tanah dan orang Papua yang mendiaminya telah dibaptis dan dibawa masuk ke dalam kerajaan Allah. Tanah Papua oleh Dr. F. Cekama, seorang senling mula-mula, dalam bukunya Ajaib di Mata Kita, ia berkata, siapa menyebut Papua, dia menyebut Injil. Dan siapa menyebut Injil di atas tanah Papua, dia harus menyatakan perlawanan terhadap kuasa kegelapan yang ada di atas tanah Papua. Saya ulangi, siapa menyebut Papua, dia menyebut Injil. Dan siapa menyebut Injil di atas tanah Papua, dia harus menyatakan perlawanan terhadap kuasa kegelapan.
yang ada di tanah Papua. Efesus 5 ayat 8. Dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Kristus. Karena itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan, karena tanah Papua adalah tanah yang diberkati Tuhan. Kita bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian lagu Tanah Papua. Tanah Papua, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Tanah Papua, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah, sebanyak batu adalah harta harapan. Tanah Papua, tanah leluhur, di sini aku lahir. Bersama angin, bersama daun, aku dibesarkan. Hitam kulit keriting rambut, hitam kulit keriting rambut, aku Papua. Hitam kulit keriting rambut, hitam kulit keriting rambut, aku Papua. Biar nanti langit terbelah, aku Papua. Biar nanti langit terbelah, biar nanti langit terbelah, aku Papua. Terima kasih. Hitam kulit keriting rambut, kita Papua. Papua yang telah ditemukan oleh Allah. Di dalam karyanya, Ia menebus kita. Ia mengasihi kita. Ia sangat peduli dengan kita. Kita telah diselamatkan. Injil kebenaran Allah telah menyapa kita. Injil kekuatan Allah, kabar baik itu telah hadir dan bertemu dengan kita semua. Karena itu, firman Tuhan katakan, hiduplah dalam terang Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena kita semua telah diselamatkan, kita adalah orang-orang yang beruntung karena kita telah ditemukan. Di bagian teks ini, Yesus membuat perbedaan secara tajam antara siapa mereka yang tidak menjadi muridnya, pengikutnya, dan siapa yang adalah pengikutnya. Perbedaan yang tajam ialah
Yesus mengumpamakan dirinya sebagai pintu. Orang yang masuk melalui pintu, dia akan menemukan padang rumput yang hijau. Tetapi orang yang tidak masuk melalui pintu, dia adalah pencuri, dan karakter pencuri ialah pembunuh. Sekali lagi, karakter pencuri ialah pembunuh, perampok yang membinasakan. Saya percaya tadi semua yang datang ke Stadion Lukas NMB pasti masuk melalui pintu. Baik pintu depan, tetap juga semua pintu yang terbuka di sini. Kalau ada yang lompat pagar, berarti dia adalah pencuri itu. Coba tanya samping kiri kanan, sobat, tadi kau masuk lewat mana? Apakah lompat pagar atau masuk lewat jendela? Saya percaya semua yang hadir di sini adalah orang-orang baik, orang-orang benar. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Karena kita masuk di sini, kita ada di sini untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena itu Yesus tegaskan, mereka yang masuk melalui pintu, mereka pasti berada dan mengalami kehidupan yang layak, kehidupan yang baik. Karena Yesuslah pintu. Yesus katakan pada ayatnya yang ke-10, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu hadirin yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita ada di sini untuk merefleksikan apa yang menjadi harapan dari tokoh kita, Bapak Lukas NMB. Dalam pandangan visionernya, dalam harapannya, tetap saya percaya ini juga menjadi harapan dan komitmen kita. Bahwa untuk memulihkan Papua, satu-satunya jalan ialah harus bertobat. Sekali lagi, orang Papua harus bertobat. Firman Tuhan dengan tegas katakan, Yesus katakan, Akulah pintu. Barang siapa yang masuk melalui aku, ia pasti memperoleh hidup yang kekal. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Karena itu pertobatan menjadi dasar bagi iman kita. Hal yang kedua yang hendak saya katakan di sini, sebagaimana visi dari Bapak Lukas NMB, orang Papua harus berani untuk menyampaikan pengampunan. Sekali lagi, orang Papua tanpa dalih, tanpa alasan, harus berani untuk menyatakan pengampunan. Tokoh sentral pergerakan dalam kulit hitam, Nelson Mandela katakan, tidak ada masa depan kalau tidak ada pengampunan. Tidak ada masa depan kalau tidak memberi pengampunan. Saya berharap ini menjadi catatan penting bagi kita semua. Kita, orang Papua, harus bertobat. Orang Papua harus berani untuk menyampaikan pengampunan kita. Dan kita berserah kepada Tuhan. Kita memberi kesempatan dan seluas-luasnya kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menentukan apa yang terbaik. Tidak mungkin Tuhan membiarkan kita. Tidak mungkin Tuhan tidak melihat, merasakan jeritan tangis kita, penderitaan kita. Tuhan Maha Pendengar. Tetapi sekali lagi, hari ini dan di sini,
Saya berharap ini bukan sekali, tetap kiranya berlanjut dalam hidup kita. Di tempat ini dan di mana saja kita ada, kita harus menyatakan dan menyampaikan pengampunan itu. Saya bersyukur hari ini saya melihat fenomena yang sangat luar biasa. Hari ini ada saudara-saudara anggota TNI dan Polri yang ada di sekitar kita untuk memberi keamanan. Dan tadi ada paduan suara dari Polda Papua. Saya sangat yakin apa yang menjadi pesan, visi dan misi dari Kapolri, presisi, itu menjadi bagian penting yang hari ini bukan hanya ditafsirkan, tetapi hari ini hendak dibuktikan, dipraktekkan, diuji nyatakan. Polri, TNI tidak boleh jauh dari rakyat, harus ada bersama rakyat, harus mengerti rakyat, harus paham betul apa yang dirasakan oleh rakyat. Ini kiranya juga menjadi refleksi bagi kita bersama. Hari ini saya sungguh yakin kita sungguh bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Tadi ada refleksi jalan salib 14 tase luar biasa, dipimpin langsung oleh Pastor John Bonai. Telah mengantarkan kita untuk memahami arti nilai pengorbanan Kristus bagi hidup kita, bagi kita semua tanpa terkecuali. Tidak ada satu di antara kita manusia yang dapat katakan bahwa saya luput dan terluput dari penderitaan Kristus. Kristus sangat mengasihi kita. Ia rela tubuhnya dicabik-cabik. Ia rela sampai digantung di salib, supaya oleh kasihnya itu kita diselamatkan. Hari ini perjumpaan kita bersama di sini hendak mengingatkan kita semua bahwa ada situasi, ada kondisi yang sedang kita alami bersama di tempat-tempat sebagaimana didoakan tadi. Saya berharap harus ada komitmen bersama dari hati kita yang terdalam untuk bukan hanya mengerti diri dan situasi di mana kita ada, tetapi kita harus hadir untuk menyampaikan kabar baik, kabar sukacita itu bagi mereka yang sedang tidak mengalaminya. Saya sungguh yakin Tuhan pasti mendengar doa kita semua. Tuhan pasti memberkati visi yang luar biasa dari Bapak Gubernur, Bapak Lukas NMB. Tetap juga Tuhan akan memberkati kita semua, supaya dengan hati kita yang terdalam, yang memahami tentang arti dan nilai kehidupan itu, kita juga dapat memancarkan dan memberikannya kepada mereka yang hari ini sedang mengalami situasi yang tidak memuaskan, mengalami situasi yang sangat memprihatinkan. Saudara-saudara jemaat yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, semoga refleksi yang singkat ini mengingatkan kita semua bahwa marilah kita datang kepada Tuhan. Siapapun kita, saya dan saudara, kita datang untuk menemukan kembali diri kita di dalam karya Yesus Kristus. Karena di sana ada pengampunan, di sana ada kasih sayang yang telah dipancarkan bagi kita semua. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.